semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3, 11-5. Nama aku Ara Khairanesa. Aku Aresta Felicia Putri. Aku Syahnia Ulanisa. Teman-teman, kali ini kita lagi berada di tempat yang penuh dengan sejarah dan kebudayaan di Cirebon, yaitu kita sedang berada di Keraton Kasepuhan. Nah, keraton ini memiliki nilai historis yang tinggi dan merupakan salah satu peninggalan budaya yang masih dijaga hingga sekarang. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat dengan sejarah, arsitektur, serta kegiatan budaya yang ada di keraton ini. Ikuti terus ya. Saya ucapkan selamat datang di Keraton Kasepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rudy sebagai pemilik ini. Jadi kebetulan saya pakai baju adat. Ini belangko, ini besar, ini sarung. Ini sarungnya motif batik Cirebonan. Namanya batik Mega Mendung. Baik, adik-adik dari SMA 7, Keraton Kasepuhan ini berada di tengah kota. Tepatnya di Jalan Kasepuhan, nomor 43, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemawukuk, Kota Cirebon. Lalu keraton ini diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Ya, nama aslinya Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, Sunan Jati memperluas keratonnya ke barat daya pada tahun 1529. Setelah ada Keraton Kanoman pada tahun 1679, Keraton Pakumati diganti nama. Itu Keraton Kasepuhan. Kasepuhan artinya sepuh yang tua kakaknya, Kanoman artinya anom yang muda adiknya. Nah, ini Keraton Kasepuhan ini paling besar. Luasnya 25 hektar. Urutan keraton ini mulai dari depan itu ada lapangan namanya Alun-Alun Sang Kalabuana. Dulu digunakan untuk upacara latihan perangan, latihan berbaris. Nah, sekarang sekarang berada di kompleks Siti Inggil. Siti itu tanah, Inggil itu tinggi. Tanah tinggi. Di dalam Siti Inggil ada 5 bangunan tanpa dinding. Yaitu yang kecil namanya Mande Semar Cinandu. Dulu tempat duduknya penasihat raja, tiangnya di 2, ngambil simbol dari 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang besar namanya Malang Semirang. Dulu tempat duduknya raja dan keluarganya saat melihat acara di alun-alun yang dinamakan Sabtonan. Tiangnya ada 20, ngambil sifat Allah yang 20, seperti wujud, tidak bako dan seterusnya. Nah, ini yang kecil namanya Made Pendawa 5. Dulu tempat duduknya pengawal pribadi hutan, bodyguardnya. Di sana tiangnya ada 5, ambil simbol dari rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ini mudah-mudahan ada dari SMA 7 yang belum pernah naik haji, mudah-mudahan cepat naik haji. Amin. Nah, ini mande pelinggihan atau mande pengiring untuk pengiring-pengiring raja. Satu lagi namanya mande karasmen, tempat dibunyikan gamelan saten. Ini gamelan saten dibunyikan setahun 2 kali, tiap Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, adik-adik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Menurut Bapak, apa peran penting Keraton Kasepuhan dalam sejarah Cirebon dan Jawa Barat? Ya, kan dulu Cirebon ini penyebar agama Islam. Zaman Wali Sanga. Wali Sanga itu di Jawa Barat cuma 1, yaitu Sunan Jati. Yang 4-nya, yang 8 Jawa Tengah, Jawa Timur. Seperti Sunan Muria, Sunan Bonang, Jawa Timur. Kalau Sunan ini Kalijaga, Sunan Demak di Jawa Tengah. Menarik sekali, apakah ada beberapa signifikan antara peran keraton di masa lalu dan sekarang, terutama dalam hal menjaga kebudayaan lokal? Ya, Cirebon ini selalu ya tiap tahunnya ada proses sejarah itu, namanya kebudayaan ada. Seperti yang besar itu budaya atau upacara panjang jimat. Ya, tiap tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau di Solo Jogja namanya Skarten. Kalau di Cirebon namanya Panjang Jimat. Ya, itu pada intinya untuk memperingati hari lahir dan wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ini ada Taman Dewan Daru. Taman ini ditumbuhi pohon Dewan Daru seperti kemarin. Jelas gitu. Nah, ini dulu tempat duduknya 5 aparatur keraton. Sekarang kita lagi jalan ke museumnya, guys. Nah, ini museumnya. Didirikan oleh Pak Jokowi. Nah, ini tanda-tandanya Pak Jokowi, itu dipotong-potong. Nah, ini motif batik Cirebon di Mendung. Nah, di sini beberapa alat perang, ini pedang sudok, ini kujang pajajaran,
Ini keris-kerisnya, ini kujang bentuknya kayak wayang, kujang wayang. Ini peti dari Mesir, ini peti dari Cina. Dulu belum ada koper, belum ada tas, pakainya peti, tempat baju. Nah ini lumbung padi, ini keramik-keramik dari Cina. Cirebon bersama dengan India, lapangan belalainya, agama Hindu. Kita tarik dari kakeknya Sunan Jati, Prabu Siliwangi, masih Hindu. Cirebon bersama dengan Cina, lapangan tanduknya naga, agama Buddha. Kita tarik dari istrinya Sunan Jati dari Cina. Dan Cirebon bersama dengan Mesir, lapangan sayapnya Buruk, agama Islam. Kita tarik dari ayahnya Sunan Jati dari Arab. Ini dulu digunakan untuk kirap satu suro, ditarik oleh 4 terbut putih. Tapi kereta ini udah nggak dipakai lagi. Yang dipakai yang di belakang, yang ada pengikatnya. Orang dulu zaman wali, kalau menonton gamelan Klaten, bayarnya nggak pakai uang. Oke, apa Pak? Bayarnya cukup dan membaca 2 kalimat syahadat. Gimana bunyinya 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu bel yang di pintu itu, loncengnya. Kalau ini gamelan Megamendung, ini untuk kesenian tari topeng. Cirebon dikenal tari topeng. Berarti gamelan yang ini sama yang itu tuh beda ya Pak? Beda, itu untuk syiar Islam, kalau ini untuk tari topeng. Oh. Ya, ada bonang, ada kening, ada kenong, ada pendrus, ada gambang, ada beduk, ada gong. Wow. Kalau ini meja kursi modelnya model Eropa, tapi buatan Cirebon, buatan Desa Kaliwulu, Pleret Cirebon. Kalau Desa Kaliwulu dikenal mebel-mebelnya. Kalau Desa Trusmi dikenal batiknya di sana di Pleret. Ya. Kalau kursi ini dibuatnya pas tahun kapan Pak? Itu ada tahunnya. Oh. So, 1845 Masehi. 1845 Masehi. Iya. Ini kenapa petinya diginiin? Kan ini wayang. Dirantai, Ya. takut ada yang mencuri. Oh, emang. Ada banyak pencurian di sini. Oh. Nah dulu keris-kerisnya terbuka, banyak yang nyuri, banyak yang ganti, yang palsu. Biasanya kalau kayak gitu yang ngambil orang-orang yang kayak gitu. Ya orang-orang yang tahu seluk-beluk ini apa keris yang antik. Ini ada tumbak cis zaman Sunan Jati, ini untuk khotbah tiap hari Jumat. Oh ini tumbak buatan Sultan Sepuh yang ke-5. Sekarang Sultan Sepuh yang ke-15. Nah ini alat-alat perang, ini hasil souvenir. Keris dari Bali, keris dari Sumatera, batik dari Sulawesi. Ini hasil souvenir. Oh ini mandor, senjata orang Kalimantan. Senjata orang Dayak. Nah ini lampu besar dari Prancis. Ini gelas-gelas dari VOC. Keraton Kasepuhan ini didirikan oleh Pangeran Cakrabuana pada tahun 1529. Keraton ini dulunya adalah pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon dan berfungsi sebagai tempat tinggal para sultan. Seiring berjalannya waktu, keraton ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal kerajaan, tetapi juga menjadi tempat upacara adat dan pusat pelestarian budaya Cirebon hingga kini. Salah satu hal yang menarik dari Keraton Kasepuhan adalah arsitekturnya yang unik. Bangunan ini menggabungkan gaya arsitektur Jawa, Arab, dan Cina, menunjukkan adanya pengaruh dari berbagai budaya yang datang ke Cirebon. Misalnya, di area ini kita bisa melihat ukiran-ukiran khas yang melambangkan filosofi tertentu. Banyak simbol di keraton ini yang menceritakan nilai-nilai kehidupan dan harapan untuk kebahagiaan, kesejahteraan, serta persatuan. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda mengenai pentingnya menjaga warisan budaya? Ya pesannya sering-sering membaca sejarah dan mempertahankan budaya di Cirebon, khususnya di Keraton, dan jangan lupa belajar. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan tentang Keraton Kasepuhan Cirebon. Semoga teman-teman semakin tertarik untuk menjaga dan melestarikan budaya kita. Jangan lupa untuk mengunjungi Keraton Kasepuhan dan merasakan langsung kekayaan budaya serta sejarah di sini. Bye-bye.